Masa kecil Nabi Sulaiman alaihissalam. Alhamdulillah, Nabi Daud alaihissalam mengucap syukur. Seorang pelayan baru saja memberitahukan kelahiran putranya. Nabi Daud alaihissalam merupakan Raja Bani Israel. Kerajaannya berada di wilayah negara Palestina sekarang. Hari itu Nabi Daud alaihissalam sangat bahagia karena baru dikaruniai seorang putra. Nabi Daud menamainya Sulaiman. Sejak kecil Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda kemuliaan. Dia sangat tangkas dan cerdas. Matanya jernih. Dia selalu penasaran setiap menemui hal-hal baru. Nabi Daud alaihissalam mengajari Sulaiman berbagai pengetahuan. Ilmu-ilmu agama sampai ilmu perang diajarkannya. Nabi Daud alaihissalam berharap Sulaiman akan menjadi raja Bani Israel berikutnya, menggantikan dirinya. Nabi Daud alaihissalam juga sering mengajak Sulaiman dalam setiap kegiatan. Begitu juga jika ada kegiatan keagamaan dan urusan kerajaan. Suatu hari, Sulaiman diajak mengikuti sidang kerajaan. Dalam sidang tersebut, semua rakyat boleh mengadukan masalahnya. Nabi Daud alaihissalam yang akan memberi keputusan terhadap setiap masalah yang dihadapi rakyatnya. Pada suatu hari, hadir dua orang yang bersengketa, yaitu petani dan peternak. Petani mengadu bahwa ladangnya dirusak oleh kambing-kambing milik peternak. "Hamba rugi besar, hamba ingin ganti rugi yang sepadan," seru si petani. Nabi Daud alaihissalam menanyakan masalah itu kepada peternak. "Benar Baginda, itu memang kelalaian hamba," jawab peternak mengakui kesalahannya. "Baiklah petani, peternak harus memberikan ganti rugi kepada petani. Ganti ruginya berupa penyerahan semua kambing peternak kepada petani," ucap Nabi Daud alaihissalam dengan suara berwibawa. Petani senang sekali mendengar keputusan itu. Akan tetapi peternak jadi bersedih. Kambing-kambing itu adalah mata pencaharian utamanya. Kini dia harus menyerahkan semua kambing itu kepada petani. Itu artinya dia akan kehilangan mata pencaharian. "Maaf ayahanda, kalau boleh saya ingin memberi saran." Sulaiman tiba-tiba sudah berdiri sambil memberi hormat kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pun mengangguk mengizinkan. "Menurutku, kambing-kambing itu memang harus diserahkan kepada petani, tapi tidak untuk selamanya. Peternak harus memperbaiki tanaman petani. Dia harus berusaha menanam kembali tanaman itu sampai dapat dipanen. Selama proses memperbaiki tanaman, dia menyerahkan kambingnya kepada petani," kata Sulaiman sambil menunjuk petani. Selama masa itu, petani boleh menikmati susu, bulu, atau anak kambing jika terjadi kelahiran. Akan tetapi, setelah tanaman dipanen, dia harus menyerahkan kembali kambing itu kepada peternak, lanjut Sulaiman. Nabi Daud alaihissalam mengakui bahwa saran yang diajukan Sulaiman lebih membawa keadilan. "Baiklah, keputusan akhir sesuai saran Sulaiman," ucap Nabi Daud alaihissalam. Alhamdulillah, peternak mengucap syukur atas keadilan yang diberikan. Petani juga menerimanya dengan senang hati. Semua yang hadir mengagumi kecerdasan dan kebijaksanaan Sulaiman. Nabi Daud alaihissalam semakin yakin untuk mengangkat Sulaiman sebagai pewaris tahtanya. Apakah Sulaiman mampu? Di dua subtematik sebelumnya, teman-teman sering menemukan kata ayo amati, ayo lakukan, ayo bercerita, ayo berhitung, ayo berdiskusi, dan ayo membaca. Maksud dari kata-kata tersebut apa ya? Nah, jika teman-teman menemukan kata ayo amati, berarti teman-teman harus memperhatikan dengan seksama. Ayo lakukan berarti teman-teman harus berbuat, bergerak, terus bertindak. Nah, ketika teman-teman diminta ayo bercerita, maka tuturkanlah
kejadian suatu peristiwa tersebut dengan bahasanya teman-teman sendiri. Kemudian jika menemukan kata diskusi, maka diskusi itu interaksi ya teman-teman, interaksi komunikasi dua orang atau lebih. Nah, kalau diminta untuk menyimak berarti teman-teman mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibacakan. Nah, sekarang siapa yang sudah menyimak cerita dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Kira-kira apa sih pesan yang bisa diambil dari kisah tersebut? Ya, benar. Di situ Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan sarannya dengan baik ya, memberikan pendapatnya kepada ayah dengan cara yang baik. Nah, menyampaikan saran termasuk pengamalan dari sila kedua. Siapa yang masih ingat bunyi dari sila kedua? Ya, betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain memberikan saran dan pendapat yang merupakan pengamalan dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ternyata hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan baik, juga hak untuk berperan dan memelihara kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran perusakan lingkungan juga merupakan pengamalan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Teman-teman pastinya bisa membedakan ya mana kondisi lingkungan yang sehat dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Kondisi lingkungan yang sehat yaitu kondisi di mana keadaan tanah, air, dan udaranya bersih. Lingkungan yang sehat pasti banyak tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau membuat segar dan sejuk. Siapa yang tahu apa itu lingkungan tidak sehat? Ya, betul. Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang keadaan tanah, air, atau udaranya kotor. Apa penyebabnya? Lingkungan tidak sehat disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Nah, banyak loh macam-macam pencemaran, yaitu pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Dan ketika lingkungan tidak sehat, maka beberapa penyakit akan hadir di lingkungan tersebut. Contohnya muntaber, demam berdarah, malaria, sakit mata, juga sakit kulit. Oke, sampai di sini dulu penjelasan mengenai memberikan saran juga menjaga lingkungan yang termasuk dari pengamalan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sampai jumpa teman-teman. Tetap semangat dan jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.